Jikalau ada pribadi pertama yang harus kita sambut di dalam bisnis breakthrough ini adalah Tuhan Yesus. Anda setuju? Mari kita sambut sekali lagi dengan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Dia ada di tengah kita. Haleluya. Tentunya yang berikutnya yang harus kita sambut adalah keluarga dalam Tuhan. Coba tengok kanan kiri dan katakan selamat datang dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Sekali lagi, welcome. Selamat datang di Business Breakthrough. Anda senang berada di sini hari ini? Saya lihat tadi ada yang antri sudah sejak lama, panitia beritahu saya, bahkan sudah ada yang berbaris sejak pukul 5. Anda tidak akan pulang sia-sia. Orang yang datang dengan haus dan lapar, pulang dikenyangkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anda bukan sedang datang kepada sebuah konferensi. Bukan datang kepada sebuah sekolah bisnis. Ini pengurapan. Bedanya bisnis breakthrough dengan seminar bisnis pada umumnya adalah jikalau di dalam sebuah seminar bisnis kita diberikan makan motivasi, pengembangan diri, 5 poin bagaimana kita bisa lebih sukses. Dan itu nggak ada yang salah, itu baik juga motivasi demikian. Bahkan strategi, kita dengar dari pakar-pakarnya. Business breakthrough ini beda. Dan saya perlu membuka dengan visinya dulu. Ini sesi ke-1. Business breakthrough ini adalah pengurapan yang baru. Di mana Tuhan akan menyatakan perkenanan dan kuasanya. When favor meets power, something happens, my friend. Waktu perkenanan bertemu dengan yang namanya kuasa Allah, pengurapan terjadi dan percepatan akan terjadi di dalam bisnis kita. Saya jadi ingat cerita tentang bagaimana Yesus suatu hari memanggil murid-muridnya dari pinggir pantai. Yesus ini tukang kayu, carpenter, bukan nelayan. Tahu apa dia soal perikanan? Tapi karena Tuhan menciptakan segalanya, alam semesta, dia tahu segala sesuatu, percaya atau tidak. Sekalipun Yesus bukan businessman, semua bisnis itu dari Tuhan. Dia yang tahu spare part-nya. Dia yang tahu gimana memperbaiki, memulihkan. Jadi Tuhan beritahu sama murid-muridnya, tebarkan jalamu. Mereka berkata, semalam-malaman kami sudah mencoba menjala ikan, tidak dapat apa-apa. Kadang-kadang itu yang terjadi ketika kita makan teori belaka. Apa dunia ini kurang pintar ketika mereka jatuh ke dalam perangkap mereka sendiri, yaitu hikmat mereka. Banyak orang pintar, ujungnya jatuh. Semalam-malaman kami tidak dapat ikan. Kami ini lahir sudah nelayan, udah generasi ketiga, 4 nih. Kami ini memancing ikan di lautan. Tapi karena Engkau yang menyuruh Tuhan, nah itulah bisnis breakthrough. Tuhan gak tanggung-tanggung lagi. Hikmat Tuhan tuh gak masuk akal. Tuhan suruh mereka tabur di sebelah kanan. Emangnya sebelah kanan lebih sakral? Tidak. Tapi Tuhan mau menguji iman mereka. Sesuatu yang tidak logika. Karena ketika mereka tebar di sebelah kanan, mereka harus pakai tangan kidal. Sebagian besar murid Yesus kalau nggak semuanya, semua tangan kanan. Mereka harus pakai tangan kidal. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi justru ketika mereka lemah dan bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada teori dunia, bergantung pada firman Allah. Dunia bisa mencemooh kita, mereka bisa tertawa, apa-apaan lu. Harusnya kalau lagi ngalami masalah di dalam bisnis contohnya, harus lebih pelit dong. Kita kok jadi generous atau murah hati? Nggak masuk akal, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Apa-apain? Pengajaran apa itu? Tuhan suruh mereka tabur dengan tangan kidal. Jala itu ke lautan. Tahukah? Mereka memancing 153 ikan. Gede-gede semua. Besar-besar semua. Justru ketika engkau lemah, kuasaku sempurna bekerja. 153 dalam bahasa Ibrani artinya I am God. Oleh karena itu murid-murid itu sekalipun bisa jual ikan itu jadi konglomerat istilahnya, paling tidak di desa mereka. Karena satu ikan, kalau bayangin kalau Anda memancing tuna yang ratusan kilo, itu harganya ratusan juta. Apalagi kalau tuna yang langka, bluefin contohnya. Mereka nggak jual, tapi mereka semua tersungkur di kaki Yesus dan berkata, Engkaulah Tuhan. Dan Yesus berkata, ikutlah aku, kau kujadikan penjala manusia. Luar biasa.
Saya mau ajak Anda masuk ke realm atau masuk ke sebuah dimensi yang Anda belum ketahui. Yeremia 3:3 berkata, berserulah kepadaku, aku akan memberitahu kepadamu bukan sesuatu yang kau sudah tahu. Dunia sudah tahu, itu pengetahuan umum. Aku memberitahu kepadamu apa yang akan mencengangkan dunia. Dunia nggak akan bisa membuat teori dari hidupmu. Dunia tidak akan bisa mengerti kenapa bisnismu bisa berhasil. Karena aku menyertainya. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang saya mau sampaikan, hikmat Allah itu. Maka itu buka hatimu dan rohmu ketika di bisnis breakthrough. Ketika Tuhan suruh, Tuhan meruntuhkan Yeriko, Tuhan tidak kirim tentara. Tuhan kirim terompet yang berjalan di depannya. Berjalan 13 kali, itu angka apes, tahu nggak Bapak Ibu? Tapi robohlah kota yang berkubu itu. Saya mau beritahu kepada Anda, welcome kepada sebuah pengurapan baru. Mujizatmu telah menantimu. Amin. Haleluya. Nah, saya mau ajak kita review sebentar sebelum kita masuk kepada pewahyuan-pewahyuan yang baru, yaitu rema apa yang diberikan kepada jemaat kita ketika kita memasuki masa berapa lama yang lalu untuk mengencangkan ikat pinggang. Saya munculkan di depan sini aja, sekedar review. Waktu itu 3 rema di masa krisis ekonomi. Siapa yang dengar khotbah ini? Angkat tangan. Ya, saya dengan cepat aja. Yang satu adalah mencukupkan diri. Ingat, saya harap Anda melakukan PR Anda setelah menerima pengajaran ini. Yang kedua adalah mengelola apa yang ada. Yang ketiga adalah mempersiapkan diri untuk panen. Nah, ini pewahyuan akan segera kadaluarsa. Sebab saya yakin setelah ini ekonomi di Indonesia akan membaik. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Makanya ini sekarang kita harus masuk di mempersiapkan diri untuk panen. Dan saya dari pewahyuan ketiga tadi itu membangun pewahyuan yang baru ini. Amin. Mari kita sekarang lihat bersama dengan saya pengajaran kita hari ini. 3 nubuatan berkat Tuhan. Ketika saya berdoa untuk bisnis breakthrough ini harus dilandasi dengan lutut, bukan dengan logika manusia. Saya banyak berdoa menjelang acara hari ini dan besok malam. Sebab bisnis breakthrough adalah sebuah pengurapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan 3 nubuatan Tuhan yang berkenaan dengan berkat Tuhan. Yaitu kita baca dulu ayatnya, Roma pasal 11 ayat 36. Kalau tidak keberatan, mari kita semua sama-sama bangkit berdiri, kita baca bersama-sama ayat ini. Mari kita hargai firman Tuhan di Alkitab lebih daripada menghargai sebuah khotbah. Kita baca, kita berdiri waktu membaca Alkitab ini. Ini ayat emas kita, 3 nubuatan berkat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan lagi berbicara kepada kita bahwa anak-anak Tuhan tidak boleh hidup demi bisnisnya. Kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Kita harus hidup untuk Tuhan. Kalau kita berbisnis, kita juga berbisnis untuk Tuhan. Sekali lagi, jangan salah paham. Banyak orang berpikiran sudah jatuh dalam dosa, sehingga menaruh rasa curiga dengan Allah. Berbisnis untuk Tuhan itu berarti semua uangku harus dikasih ke misi atau ke gereja. Siapa bilang? Anda milik Tuhan. Apa yang melekat di dalam hidupmu, pada badanmu, itu milik Yesus semua. Jadi kita harus punya dasar yang jelas. Tuhan berkata di sini di ayat ini lewat Rasul Paulus dan suratnya, segala sesuatu untuk kemuliaan Dia. Kita dipanggil bukan sebagai pengusaha seperti orang dunia, mengejar uang demi mengejar harta. Kita punya tujuan yang lebih tinggi, Bapak Ibu Saudara. Pengusaha dipanggil untuk hidup bagi Tuhan dan berbisnis untuk Tuhan. Segala sesuatu itu dari Tuhan datangnya. Bisnis kita pun dari Tuhan. Jangankan bisnis, nyawa kita itu milik siapa? Segala sesuatu oleh Dia. Dialah yang bisa melakukan di dalam diri kita segala sesuatu yang kita lakukan, yang baik, yang sempurna, yang berhasil. Itu semua Tuhan yang lakukan. Dan semuanya
adalah untuk Dia. Jangan pernah kita merasakan kalau kita diberkati secara materi, otomatis hubungan kita alright dengan Tuhan. Nggak tentu, Bapak Ibu. Takaran berkat Tuhan itu bukan harta duniawi, tetapi memiliki tujuan Allah. Kita bisa hari ini berenang di kolam renang, uang semua, dan tewas tenggelam di dalamnya. Tuhan tidak mau kita kehilangan yang namanya tujuan. Mengapa kita diciptakan? Mengapa Tuhan beri kita talenta di dunia bisnis? Kita nggak mau luput. Dosa itu bukan melakukan yang salah. Definisi dosa yang paling primitif adalah missing the mark atau luput dari target sesungguhnya. Anda pernah lihat yang namanya olahraga yang pakai ini belakangnya ada bulu-bulunya tapi ujungnya jarum, lalu di depannya ada lingkaran-lingkaran, yang di tengah itu namanya bullseye, dan olahraganya begini. Dosa itu artinya missing the bullseye. We don't want to miss God in our business. Kita tidak mau kelewatan Tuhan di dalam usaha kita. Saya nggak berkata bahwa kalau kita tidak di dalam Tuhan, kita nggak bisa kaya loh ya. Orang dunia tidak percaya Tuhan bisa kaya kok. Tapi saya yakin mereka kelewatan, mereka luput dengan tujuan Allah mengapa mereka diciptakan. Mereka tidak akan menemukan arti dalam harta mereka. Itu yang Tuhan tidak ingin kita tenggelam di dalamnya. Roma 3 ayat 23 berkata, nggak usah dibuka. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Karena setiap orang sudah berdosa dan jatuh dari kemuliaan Allah. Semua orang sudah berdosa jatuh dari kemuliaan Allah. Itu bukan berarti semua orang tidak punya potensi. Anda lihat orang di luar sana itu pinter-pinter. Hitler itu juga pinter. Pembunuh-pembunuh massal itu pinter-pinter. Jenius-jenius. Bukan berarti potensi diambil dari mereka ketika mereka terpisah dari Allah. Tidak. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakan potensi itu untuk kemuliaan Allah. Ada orang di luar sana bisa kaya. Tanpa Tuhan pun bisa. Jatuh dari kemuliaan itu bukan berarti hilang potensinya. Jatuh dari kemuliaan itu tidak menemukan tujuan dalam potensi hidupnya. Karena itu di ayat ini dijelaskan dengan jelas dulu. Saya mau jelaskan 3 nubuatan berkat Tuhan ini sebelumnya. Biarkan saya jelaskan pada Anda bahwa berkat Tuhan jangan sampai kita salah gunakan. Saya mau ajarkan bahwa Tuhan itu memberi kita potensi dengan satu tujuan. Tuhan memberi kita talenta untuk bisa berbisnis juga dengan satu tujuan. Agar kita dekat sama Tuhan. Para pengusaha, tangkaplah ini dulu sebagai fondasi imanmu di dalam dunia kerjamu. Allah memanggilmu untuk berbisnis untuk Tuhan. Katakan kanan kirinya, kita dipanggil untuk berbisnis untuk Tuhan. Amin? Amin? Alright, kalau gitu kita bisa lanjut sekarang kepada 3 nubuatan itu. Yang pertama yang Tuhan beritahukan kepada saya ketika saya berdoa untuk bisnis breakthrough ini, ada keluar kata koin dalam mulut ikan. Sekali lagi loh ya, semua pengajaran ini terima dengan iman. Katakan terima dengan iman. Katakan lagi terima dengan iman. Ya, Anda tidak akan dapat teori hari ini. Terima dengan iman. Nanti Roh Kudus akan follow up dalam hikmat sehari-hari di dalam dunia kerjamu. Itu bukan tugas saya. Tugas Roh Kudus, Roh kebenaran. Saya sampaikan janji Tuhan, Anda tangkap dengan iman. Anda akan dibawa masuk kepada level lebih tinggi di dalam kerohanian. Dari sana, Roh Kudus akan jemput Anda dan memberitahu Anda hikmat sehari-hari dalam dunia kerja Anda. Waktu saya berdoa sebagai gembala yang berjaga-jaga atas jiwa Anda, ketika Anda sedang bekerja sehari-hari di dunia sekuler di luar sana, Tuhan beritahu sama saya, beritahu pada umatku, mereka akan segera menemukan koin di dalam mulut ikan mereka. Saya jelaskan, kita buka ayatnya, Matius 17 ayat 27. Maksudnya apa? Setelah bisnis breakthrough ini, kita semuanya tidak ada yang terkecuali, ya, setiap kita yang hadir hari ini akan mengalami percepatan dari Tuhan. Mengalami akselerasi, mengalami multiplikasi, mengalami yang the impossibles, atau mengalami hal-hal yang mustahil. Kita akan menemukan koin di mulut ikan kita. Itu nubuatan dari Allah. Benar saudara, saya nggak mau ajarkan sesuatu yang keluar dari pikiranku. Saya ajarkan sesuatu yang keluar dari dengkulku, lututku ini. Dan Tuhan bicara jelas. Beritahu jemaat bisnis breakthrough nanti. Mereka akan menemukan koin setelah acara ini berakhir hari Kamis.
di mulut ikan mereka. Kita baca sekarang Matius 17 ayat 27, itu judulnya Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ya, kita lihat ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku, kata Yesus, dan bagimu juga, kepada Petrus. Jangan ditutup, sekarang saya jelaskan, ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, Yesus bicara sama Petrus. Yesus berkata, pergilah memancing ke danau. Wow, Tuhan tentukan vesselnya, Tuhan tentukan kendaraannya. Petrus ini selama ini mengira Yesus itu anti nelayan. Waktu dia lagi beresin jala, Yesus panggil dia, kok tinggalkan jalamu. Ya kon, dia anti. Memang dari dulu tukang kayu dan tukang ikan tidak bisa akur. Siapa di sini merasa Tuhan itu against our works and our business? Cuman mau duitnya. Ini adalah konsep terkutuk. Banyak pengusaha beranjak dari sini ke gereja. Dari kesalahpahaman sama Tuhan, masuk ke hadirat Tuhan. Salah kaprah, nggak dapat apa-apa. Kamu berdoa, nggak dapat apa-apa. Karena hatinya penuh hawa nafsu atau kesalahan melulu. Saya bereskan dulu fondasinya ya. God is not against your business. God is for your business. In fact, God is the source of your business. Tuhan tidak anti pekerjaan Anda. Tuhan justru mendukungnya. Bahkan Tuhanlah sumbernya. Semuanya dari Dia. Loh, kok bisa? Gimana? Petrus hari itu diberitahu, Petrus, aku akan bayar bea bait Allah. Karena orang Farisi waktu itu minta. Zaman dulu, yang namanya bait suci itu selalu didukung pemerintah. Sampai satu waktu orang-orang Yahudi semua komitmen semua hingga hari ini. Yaitu di mana ada bait atau Sanhedrin atau ada bukan Sanhedrin, apa namanya? Ada apa namanya bahasa Inggrisnya? Sinagoga, ya. Ada sinagoga. Mereka beberapa kakak akan sama-sama urunan untuk memastikan kayak hari ini gitu loh. Gereja ini kan adalah sosial semua. Karena dukungan dana bersama berdiri dan berjalan misinya. Mereka juga sama. Nah, Yesus diminta sama orang Farisi itu, kamu kok nggak bayar? Nah, Yesus berkata, aku mau bayar nih. Yesus itu punya kuasa loh. Dia bisa kutuk pohon ara, masa nggak bisa buat cash tumbuh di atasnya? Nomor serinya ada semua. Tuyul bisa curi uang. Yesus apakah nggak bisa pindahkan? Waktu saya kecil belum kenal Tuhan, rumah kami pernah ketuyulan. Loh beneran, uang disorokan. Itu hati-hati karena di luar Tuhan, orang bisa begitu. Di dalam Tuhan tidak akan mempan. Amin. Ada orang datang, punya magic, lalu ambil 1 stek cashnya, lenyap. Setan bisa lakukan cara murahan. Tuhan juga bisa. Cuman Tuhan itu nggak murahan. Tuhan itu high class. Tuhan itu kelasnya sendiri. Dia nggak pakai cara gitu. Dia selalu senang kerjasama dengan murid-muridnya. Dia nggak mau pakai simsalabim, ada kedabra. Muncul cash di atas pohon mana. Dia berkata, aku pilih bisnismu. Bukankah Tuhan yang suruh aku keluar? Nah, cerita ini kan dia jadi pendeta. Kalau nggak jadi pendeta, Tuhan nggak suruh Anda keluar. Nggak semua orang dipakai jadi pendeta. Ada orang kaya yang berkata, aku mau jadi. Ada orang yang diberitahu mau jadi pendeta, Tuhan bilang nggak usah. Orang gila di Gerasa itu ketika disembuhkan Tuhan. Nggak semua orang dipanggil jadi pendeta. Dari semua itu cuma 12 rasul saja. Sisanya semua orang-orang yang dipakai Allah. Tuhan berkata, Petrus, aku mau bayar bea bait Allah nih. Aku bisa sebagai Tuhan ciptakan uang, kasih mereka sekarang. Bisa. Tapi aku memilih bahwa pekerjaanmu meski adalah vesselku. Wow. Dia bilang, kamu pergi mancing. Ini kan kayak amanat agung, pergi. Kalau kita amanat agung tahu itu 100% Yesus banget. Pergi nginjil, bahkan kita kadang-kadang agak rasa sungkan sama Tuhan, belum taat. Rasanya Tuhan menuntut untuk kita memenuhi amanat itu. Tapi kalau kerja, kan kita ngerasa guilty ya kan? Ada orang-orang tertentu kalau hari-hari biasa merasa, aku nih bisnis terus, kapan dekatnya sama Tuhan, ya kan? Pikiran begitu. Terus menebusnya setiap minggu kan? Setiap minggu datang ke gereja berkata, aku ini orang berdosa, tanganku ini abu-abu, bisnis melulu, sekarang aku waktunya masuk ke gereja dan menebus dosaku.
cara berpikir yang salah. Allah cinta pekerjaanmu. Kerjaanmu dan bisnismu itu juga amanat agungnya. Pergi, go. Wow. Dari sini kita semua yang harusnya merasa enforced, empowered, dikuatkan. Pengusaha yang tidak tertuduh. Kalau Anda mau diberkati mengalir aliran hidup itu, tuduhan dakwaan setan harus cabut dari hatimu. Tuhan dan setan tidak mau tinggal sekamar. Saya cabut itu akar-akarnya. Bapak cabut sampai ke akar-akarnya setiap tanaman yang bukan dari Tuhan. Saya mau cabut dakwaan panah iblis itu dulu, supaya Anda 2 hari ini bisa dikenyangkan dengan berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Pergi memancing. Oke Tuhan. Dia pergi mancing. Karena itu di sini harus tahu. Bukan kamu yang memilih aku. Aku yang memilih kamu supaya kamu berbuah. Pekerjaan Anda itu dari Tuhan. Kecuali apabila Anda bandar judi atau prostitusi. Nah itu bukan dari Tuhan. Tapi segala pekerjaan yang halal, semua yang baik dan benar itu dari Bapa di sorga. Ketahuilah pekerjaan bisnis Anda itu dari Tuhan. Sama seperti gereja Mawar Zion, gerejanya Tuhan. Your business itu datangnya dari Tuhan. Yang percaya di sini materaikan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Rasanya nggak sabar ya. Besok mau langsung ke toko, atau ke restoran, atau ke depot, atau ke pabrik. Rasanya sekarang aku tahu. Aku nggak merasa ada 2 dunia. Yesus dalam aku dalam dia, segalanya dalam Kristus, semua dalam satu. Aku rasanya nggak sabar nih besok mau ke kantor. Aku tahu sekarang ini dari Tuhan. Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuntun aku ya Roh Kudus. Lalu kata-kata berikutnya setelah pergi memancing. Dan ikan pertama yang kau mancing. Tuhan bukan bilang gini, coba yang pertama gagal ya, cari yang lebih besar. Setelah yang ke-10 atau ke-11 mungkin Tuhan itu tidak di dalam area abu-abu mungkin-mungkinan. Allah kita itu so pasti punya. Tidak ada yang lebih pasti daripada Tuhan Yesus. Ikan pertama ini secara profetik bicara bahwa kalau dalam pekerjaan Anda jangan coba-coba. Kerja itu harus komitmen. Ketika Anda komitmen itulah Tuhan akan komitmen dengan pekerjaanmu. Allah mencari komitmen. Pada yang berbelat-belit, Tuhan berbelat-belit. Pada orang yang jalannya lurus, Tuhan lurus. Artinya, bukannya Tuhan itu menunggu respon kita. Itu bukan kasih karunia berarti. Tapi Tuhan berkata, kau jalan selangkah ya nak. Kamu komitmen. Aku jalan 10 langkah menyambutmu. Ketika kau 2 langkah, aku sudah jalannya 200 langkah. Bapak Ibu Saudara, komitmen. Ikan pertama. Jangan coba-coba untung ya baik, kalau rugi ya sudah. Jangan coba-coba. Jangan punya pikiran untuk mau kaya mendadak. Komitmen dalam perkara kecil. Ikan ke-1. Berkat itu enggak kebetulan. Supaya ketika engkau diberkati, engkau tidak berkata semua ini kebetulan. Tapi karena berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini ikan pertama, lalu dikatakan di sini yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ini luar biasa. Tahu enggak? Ini Petrus sedang mancing ikan ya. Dapat ikannya nih. Dapat ikan. Biasanya di dalam dunia bisnis, produk yang kita jual itu menunggu transaksi uang. Artinya ikan ini harus dibawa ke pasar untuk dapat duit. Baru setelah itu bayar bea. Ini enggak. Tuhan mau ajari kepada seorang pengusaha ikan ini rendah hati. Bahwa Tuhan memakai bisnisnya. Melalui bisnisnya dia memberkati. Tapi bukan dari bisnisnya sumbernya. Ketika dia angkat ikan itu, Tuhan bilang buka mulutnya. Ada 4 dirham di dalamnya. Itu ikan pasti dapat tugas yang luar biasa pagi hari itu. Dia suruh cari di daerah Titanic sana. Berapa berlian kincong-kincong dimakan 4 sekalian. Dan tidak boleh ditelan, tidak ada di mulutnya. Jadi dia dengan mulut penuh dalam misi bunuh diri. Lihat kail berikutnya dia. Berapa banyak nelayan di Galilea? Anda kalau sekarang ke Israel masih banyak juga. Dia tahu yang itu. Saya nggak mengira malaikat itu selalu ada di udara saja terbang dengan sayapnya. Pernahkah Anda mikir malaikat juga bisa diving masuk ke laut? Dari tempat dunia orang mati mengeluarkan berkat untukmu. Saya bisa bayangin tuh ikan pergi lihat, tangkap. Ditangkap sama Petrus. Petrus berkata, ya Tuhan, I'm really humble. Aku direndahkan hari ini di hadapan Tuhan. Aku belajar sesuatu. Ya, Tuhan memilih pekerjaanku. Tapi bukan dari pekerjaanku berkat ini. Bahkan aku belum jual ikan ini. Uangnya sudah di tanganku. Anda akan dibuat cengang. Kok bisa ya bisnisku begini? Memang dari bisnisku, melalui bisnisku. Tapi aku tahu ini berkat Tuhan. Kalau diteorikan, tidak bisa. Bisnis saya bisa survive hari ini. Kalau Anda lihat hari per hari, gimana Anda dibawa Tuhan meningkat. Anda berkata, wow, memang ada hal-hal yang kulakukan. Tapi bukan karena hal-hal yang kulakukan itulah hari ini aku diberkati. Kok bisa ya? Itu ikan hoki namanya.
Setelah itu, mungkin sama Petrus dicium, lalu dilepaskan kembali. Dia bilang, ikan, aku ingin menjualmu. Tapi ternyata 4 dirham di mulut ini lebih berharga dari kamu. Aku tidak perlu tipsnya. Anda kan kira dari kerjaan Anda makan. Anda kan kaget nanti. Ujungnya Anda makan, bukan karena kerjaan Anda. Orang yang hidupnya dari amplop ke amplop akan terkejut nanti. Ketika dia sakit, ketika dia apa, bantuan datang bukan dari amplop-amplop yang dia tabung. Anda yang makan dari gaji, ngeluh melulu gaji kok cuma begitu. Suatu hari Anda akan beli rumah, padahal gaji Anda nggak mungkin bisa beli itu. Selama ini Anda yang punya pabrik, bahkan kelihatannya transaksi besar. Tapi kok aneh ya, Anda belum break even juga daripada loannya bank. Tapi kok hari ini investasi Anda diberkati, Anda kaget. Ini bukan dari pekerjaanku. Memang kelihatannya seperti melalui pekerjaanku. God bless you separately. God doesn't need your business. He has just chosen your business. He doesn't need your business to bless you. Karena itu jangan Tuhan dan ilahkan bisnismu. Sebab Tuhanmu tetap Yesus dan bukan pekerjaanmu. Amin. Jangan karena bisnis Anda meninggalkan Tuhan dan kompromi sembarangan. Tetap Tuhanlah sumber berkat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang dari ayat ini, mulut ikan, kau ini mulut ikan, ada kata-kata yang luar biasa. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Kata bayarkan kepada mereka di sini, ini adalah pajak gereja zaman itu. Coba bayangin, Bapak Ibu Saudara, pengusaha-pengusaha diri harus menjadi putra dan putri visi Allah di rumah ini. Karena saya bicara kepada sebagian besar atau semua adalah jemaat Mawar Sharon, saya kasih contoh lokal. Cara untuk melihat apakah akhir zaman atau tidak, lihat tanda-tanda. Cara kalau mau melihat mau hujan atau tidak, lihat langit. Orang yang melihat pohon ara bisa tahu akhir zaman, kata Yesus dalam perumpamaan. Anda mau tahu apakah Allah akan segera increase you atau meningkatkanmu? Apakah Allah akan memultiplikasimu? Gampang. Jangan lihat dirimu sendiri, nanti kecewa. Jangan lihat pandang-pandang pada dirimu sendiri, nanti sombong hati. Gampang. Lihat visi bait Allah. Contohnya, dan puji Tuhan jangan khawatir, saya tidak lakukan ini untuk fundraising, untuk pembangunan Gereja Mawar Sharon. Saya hanya kasih contoh lokal. Saya bukan sebagai pendeta waktu bicara ini, saya sendiri akan menjadi pengasih atau pemberi juga. Contoh ya, jikalau bait Allah yang tanpa skandal itu mau membangun, budgetnya 100 miliar contohnya. Orang kalau lihat begitu langsung shock. Contohnya. Karena orang yang terbiasa pesimis, masuk ke Kanaan, lihat diri mereka seperti belalang. Mereka lihat donat, selalu lihat lubangnya dan masuk angin. Tidak pernah lihat adonannya. Kalau saya punya mata, tidak minus. Dalam Tuhan, mata saya plus. Bukan berarti plus itu yang jarak jauh itu, bukan. Mata saya selalu bisa melihat kelebihan dari setiap tantangan. Seorang pengusaha harus bermata iman, kalau enggak keluar dari usahamu. Tidak ada gunanya di dalam usaha itu, kalau pesimis melulu. Sebagai anak Tuhan, positive thinking itu dasar. Berpikir positif aja gagal, bagaimana beriman? Sebab iman itu tidak, berpikir positif itu bukanlah iman. Itu cacingnya iman. Itu aja nggak bisa kalau kita mengeluh terus. Mana bisa kita diberkati? Kalau saya dalam keadaan down pekerjaan saya datang ke gereja, saya melihat Tuhan memakai gereja dan rumah Tuhan, bait Allah itu. Dan bagaimana Allah mengagungkan namanya sampai ke ujung dunia. Dan tiba-tiba ada sebuah proyek besar. Katakan 100 miliar. Saya langsung lihat adonannya dan bukan lubangnya. Bea bait Allah itu, saya enggak, contohnya kalau itu adalah perpuluhan. Kalau saya langsung bisa lihat Tuhan segera kasih loan sama semua jemaat. Kalau ada proyek 100 miliar, berarti Tuhan sudah cashkan 1 triliun untuk semua jemaat. Per kapitanya akan meningkat luar biasa. Lihat itu adonannya, jangan lihat lubangnya. Ketika saya melihat Allah bergerak di mana-mana, saya nggak ada apa-apanya, cuma 5 roti 2 ikan. Bahkan ikan ini pun masih minjem, 5 roti itu masih kredit. Saya akan berkata sama Tuhan, pakai aku, suruh aku mancing Tuhan, use me, use my business. Jangan buat janji palsu. Nanti kalau sudah diberkati aku gini-gini, nggak usah. Rendah hati aja, use me, cukup. Nanti Tuhan akan tuntun follow up, langkah demi langkah, hari demi hari. How God will use your business. Kalau saya melihat tantangan 100 miliar di depan saya, 10%-nya,
Saya bisa lihat 100%-nya berarti Allah sudah tanda tangan teken di meja sorga, beritahu para malaikatnya, turun, bawa 1 triliun. Turun dari tangga Yakub itu, bawa 1 triliun ke jemaat itu. Sebab aku akan membangun itu bukan berhutang sama orang tidak bersunat. Aku akan membangun itu bukan berhutang sama orang fasik, tapi akan kupindahkan harta orang fasik ke orang benar. Jemaat itu akan punya 5 roti 2 ikan. Mereka tidak perlu pergi ke luar kota, beli roti dari mana. Seperti Tuhan bicara sama Andreas, kamu yang beri makan 5.000 orang. Kalau kita mau bangun sesuatu 100 miliar, kita yang danai. Jangan pergi kemana-mana proposal ke seluruh Surabaya kemana, nggak usah. Kita yang danai. Berarti sebentar lagi akan muncul konglomerat-konglomerat baru. Bisakah Anda melihat itu? Can you see it? Yang lama, Bapak Ibu, tapi celakanya, kalau roh kita pesimis, kita kan jadi 10 pengintai itu yang nggak jadi masuk. Yang pertama, terdahulu menjadi terkemudian, terkemudian menjadi terdahulu. Beberapa konglomerat akan dilengserkan oleh Tuhan beberapa tahun ke depan. Perhatikan kata-kata saya. Uji nanti. Beberapa konglomerat akan dilengserkan. Hartanya bukan pergi dan dia merugi memang, bukan hilang, ditransferkan dan muncul konglomerat-konglomerat baru. Jangan sampai Allah, God will retire you. Jangan sampai Tuhan mempensiunkan Anda. Anda harus datang ke tata kasih karunia, berkata, use me, pakai aku. Use me. Bentuk aku Tuhan. Pakai aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Anda diberkati Tuhan. Yang kedua, 3 nubuatan berkat Tuhan. Kedua yang langsung aja ke tangga Yakub. Saya sudah singgung tadi. Saya melihat tangga Yakub ketika saya berdoa bagi Anda. Seperti seolah-olah pada malam hari ini disediakan 2.300 tangga. Ya, saya cuma bicara angka kasarannya. Hari ini kan full house. Jadi 2.300 kursi disediakan di sini. Saya percaya di setiap kursi Anda. Jangan cari di bawah. Orang yang suka cari di bawah itu cari bonusan. Untung-untungan cari di bawah. Aduh, dapat TV. Hah, buang itu. Anda anak raja. Anda jangan lihat ke bawah. Anda lihat ke atas, ada tangga. Tahukah Anda? Dapatkah Anda lihat ada tangga sekarang ke sorga untuk Anda? 2.300 tangga di bisnis breakthrough ini. Masing kursi ada 1 tangga sendiri. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu saya berdoa, saya melihat tangga Yakub. Artinya apa? Kita buka Kejadian pasal 28 ayat 12-14. Saya akan jelaskan sekarang arti nubuatan ini. Indahnya nubuatan dikapel dengan pengajaran supaya Anda bisa menemukan manfaat daripada nubuatan ini. Saya melihat tangga, maksudnya apa? Ayat 12, ini firman Tuhan. Maka Kejadian pasal 28 ayat 12-14 ya, kita buka bersama-sama. Maka bermimpilah ia, Yakub maksudnya, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin dulu. Terima dengan iman. Katakan terima dengan iman. Katakan saya terima dengan iman. Pegang dada Anda, katakan saya terima dengan iman. Ya, 2 hari mana bisa ngasih seminar bisnis apa-apa ya kan? Orang yang praktisi berhasil di pabrik nggak tentu bisa ngerti tentang the pot. Hikmat itu datang dari Tuhan, bukan dari Kiyosaki. Siapa? Bukan. Hikmat itu dari Roh Kudus. Tenang saudara, Anda mungkin tidak sekolah cukup dulu, tapi kalau Anda sekarang punya pekerjaan itu, God will see you through, melewati itu. Anda akan jadi lebih dari pemenang. Terima dengan iman dulu, terima dengan iman, terima dengan iman. Tangga Yakub, terima ini. Kita berdoa, sejak bisnis breakthrough ini ada perkenanan Allah. Percepatan. Akselerasi tadi. Kita berdoa for open heaven. Kita berdoa untuk surga yang terbuka. Langit tidak lagi menjadi langit tembaga. Tanah tidak lagi menjadi tanah besi. Kutuk Adam dipatahkan, tidak lagi engkau berkeringat. Bukan lagi mengejar uang yang sia-sia. Biar uang akan mengejar Anda. Saya tidak berkata bahwa Anda tidak bekerja. Mungkin Anda tetap akan lembur-lembur. But you're not called just to be busy. You're called to bear fruit. Quite different, you know. Berapa orang hanya sibuk saja. Tapi sia-sialah membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya, bukan? Buat apa Anda ngelembur-ngelembur? Saya ngelembur. Saya tidak suka orang malas.
Tapi kalau kita hanya sekedar kelihatannya kerja, padahal cuma muter-muter, buat apa? Mari kita minta campur tangan Tuhan, minta hembusan Roh Kudus. Sehingga ketika kita baru menoleh, kita sudah sampai ke seberang karena Yesus ada di perahu kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan ajarkan step-stepnya apa dan sebagainya. Roh Kudus gurumu. Tapi saya hanya menjadi lidah bibir sekarang menjelaskan janji apa yang ada padamu. Tuhan berjanji memberimu open heaven. Karena itu besok juga kalau mau datang ke Business Breakthrough, datang dengan persiapan. Anda mau puasa silahkan, monggo silahkan, nggak apa-apa, nggak mati, nggak makan 1-2 kali. Nggak apa-apa, puasa, ini impartasi. Tapi nanti kan bisa didoain nanti. Lain, Bethesda, kolamnya goyang, saat itu ada berkat. Setelah itu nggak ada. Tidak kebetulan Anda duduk di kursi Anda sekarang. Punya uang pun datang tuh bisa datang Business Breakthrough. Sungguh. Bapak Ibu perhatikan ini kairos Allah. Ini firman Tuhan. Saya jelaskan ayat 12. Ada kata maka bermimpilah ia. Wow. Lalu ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Maka bermimpilah ia dan Tuhan berdiri di sampingnya. Indah bukan? Maka bermimpilah ia dan Tuhan berdiri di sampingnya. Saya mau beritahu sebagai lidah bibir Tuhan melanjutkan kata-kata Tuhan kepada Anda. Meneruskan. Bermimpilah. Bermimpilah yang besar. Jangan izinkan setan curi mimpimu. Dream. Bermimpilah. But when you wake up, work. Don't dream. Bermimpilah. Tetapi ketika Anda bangun, jangan terus bermimpi doang. Mimpi di siang bolong. Lakukan pekerjaan. Nyapu ya nyapu. Mau ngepel ya ngepel. Mau ngosek WC ya ngosek WC. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Setiap perkara sederhana. Tapi mimpi jangan dibuang. Yusuf bermimpi jadi pemerintah. Tapi akhirnya jadi tawanan. Di dalam penjara. Tahanan maksudnya. Dia mimpinya mengatur governing cities atau mengatur kota, bahkan bangsa. Tapi ujungnya hanya kosek WC para tahanan, sesama tahanan di penjara. Tapi dia terus bermimpi. Don't let, siapa di sini yang mati mimpinya Tuhan beritahu pada saya waktu kamu nanti khotbah sampaikan pengajaran ini, bernubuat ini, bernubuat dalam bentuk khotbah ini, kamu akan membangkitkan mimpi orang-orang yang sudah mati. Beberapa di sini mimpinya sudah mati. Bermimpilah. Hanya ketika engkau bermimpilah Tuhan akan berdiri di sampingmu. Hanya ketika engkau bermimpi Tuhan berdiri di sampingnya. Yakub punya 12 anak. Yang satu pemimpi. Yang 10. Karena waktu itu Benyamin gak hitung. Yang masih terlalu kecil. Yang 10. Hanya mengeluh. Tuhan berdiri di sisi siapa? Tuhan berdiri di sisi pemimpi. Bermimpilah. Tuhan akan berdiri di sampingmu. Atau mungkin di sini ada yang bermimpi tapi gak pernah berhasil. Sudah waktunya Alkitab berkata, serahkan segala lakumu kepada Tuhan, maka akan terjadilah. Terlaksanalah rencanamu. Belajar serahkan mimpimu hari ini kepada Tuhan. Ya, entah Anda belum punya mimpi, Anda masuk hadirat Tuhan, naik ke bukit doa. Naik sana, tinggalkan keramaian kebisingan kota, pergi ke sana. Nginep boleh nggak nginep boleh, berdoa, berlutut di depan Tuhan, katakan, kata beriku mimpi. Kalau Anda belum punya. Tapi kalau Anda sudah punya, belum berhasil, semalam-malam memancing, Anda naik ke bukit doa, katakan, kuserahkan mimpiku kepadamu. Maka Tuhan akan berdiri di sampingmu. Dan Alkitab mengatakan di sini, maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini namanya rush hour, kalau di Jakarta namanya traffic jam atau macet. Tapi jalan Tuhan nggak pernah macet. Malaikat Tuhan Allah turun naik di tangga itu. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya setelah Business Breakthrough ini banyak yang berpapasan dengan malaikat. Artinya apa? Anda akan masuk di dalam rush trafficnya Tuhan. Ras trafficnya Tuhan. Malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kenapa ada turun, ada naik. Ada yang naik, ada yang turun. Naik itu membawa persembahanmu. Turun itu membawa persembahan Tuhan untukmu. Ini luar biasa. Dan dikatakan di ayat 13, ini buktinya, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Ayat 14 dikatakan di ayat 14b, olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Katakan amin. Saya jelaskan. Ada 4 generasi Abraham, Ishak, Yakub. Allah selalu dipanggil sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya jelaskan pada Anda bahwa warisan harta itu tidak seberapa dibanding kerohanian dan iman. Abraham tidak menurunkan seperti apa pada Ishak. Perhatikan, Yakub lebih kaya dan berhasil dari Ishak. Ishak lebih kaya dan berhasil daripada Abraham. Saya kasih nomor 4 lah, bonus number. Yusuf lebih kaya dan berhasil daripada Yakub. Bahkan Yakub pun membutuhkan sedekah gandumnya saat itu. Kok bisa? Kok bisa
namanya tangga. Ini karena mereka ini adalah keluarga yang mengalami tangga Yakub, tangga ini. Mereka keluarga yang mengalami ini. Yakub akhirnya melihat tangga yang telah memberkati tempat jalur atau traffic atau lalu lintas yang malaikat telah naik turun di keluarganya selama decades atau puluhan tahun sejak nenek buyutnya Abraham. Sejak engkongnya ya, bukan nenek buyutnya Abraham. Yakub itu yang lihat, itu namanya tangga Yakub karena Yakub yang lihat. Itu bukan tangga Yakub, itu tangga Abraham. Saya mau beritahu kepada Anda di bisnis breakthrough ini ada janji Tuhan berkat turun temurun. Bahwa bisnis yang Anda lakukan, pekerjaan yang Anda lakukan akan hancur di generasi kedua ketiga. Banyak perusahaan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Itu harus dibangun di atas fondasi iman, Bapak Ibu. Bukan hanya keuletan di dalam berbisnis. Banyak orang yang hebat, di anaknya hancur semua juga bisa. Tapi kita bisa punya itu, kita klaim dari Tuhan. Saya kasih contoh, tangga itu, tempat naik turunnya, turun-temurun juga. Abraham itu dari nol, dia keluar dari tanah ayahnya. Dan Tuhan memberkati dia. Tapi Ishak tidak bergantung dengan Abraham. Dia nggak berkata, "Papa, mana uangnya?" Di zaman Ishak, divisi bisnis papanya yang mati, yaitu sumur yang sudah tidak lagi mengeluarkan airnya, sama Ishak di-revive, dibangkitkan. Ishak menjadi orang yang sangat sukses di dalam bisnis aqua. Yang lebih mahal dari emas karena itu di padang gurun. Ishak tidak berkata, "Papa, aku ada di perusahaanmu menambahimu 1 mulut lagi untuk kau beri makan dan kasih gaji." Dia berkata, "Papa, aku datang masuk di dalam perusahaanmu karena akan menjadi aset buat usahamu. I will be your reward." Ishak luar biasa kan? Yakub itu nggak dapat modal. Dia perginya ke Laban pun lari kok. Cuman pakaian yang melekat. Kalau dia punya bantal pun bukan dari merek apa, tapi dari batu. Tapi setelah 7 tahun, Tuhan memberi percepatan kepada dia. Dia lebih kaya dari Laban. Dia pulang lebih besar dari Ishak, bahkan Esau digabung sekalian. Raja Aqua kalah sama anaknya. Yusuf nggak sempat bilang perpisahan atau bye-bye sama papa. Langsung dibawa sebagai hamba, jadi tawanan di rumah Potifar. Tapi papanya datang, butuh modal dari dia. Coba bayangin, Yakub sampai akhir usianya tetap orang yang sangat berhasil. Tapi seperti kutu dibanding dengan Yusuf yang memiliki seluruh Mesir dan Firaun hoki punya pegawai seperti dia. Punya CEO seperti dia. Bapak, Ibu, Saudara, saya mau beritahu kepada Anda. Jangan hanya kejar kaya. Bangun bisnismu di atas dasar perjanjian dengan Allah. Ini nubuatan. I will bless your children. Terima dengan iman. I will bless your grandchildren. Jangan punya visi itu pendek tapi panjang. Jangan cuma mau kaya, halalkan segala cara, anak ditelantarkan. Miliki visi, hai pengusaha anak-anak Tuhan, bahwa apa yang kau kerjakan akan dilampaui oleh anak-anakmu. Katakan amin. Dan itu bukan strategi murahan. Itu iman. Karena Abraham tidak turunkan harta ke Ishak, Ishak tidak turunkan ke Yakub, Yakub tidak turunkan Yusuf. Yang mereka turunkan adalah perjanjian dengan Tuhan. Yang mereka turunkan adalah iman. Bawah selalu melampaui atas sampai keempat. Yang pertama kayak kutu saja. Dalam nama Yesus, aku berdoa tangga Yakub yang sama ada di keluargamu. Terima dengan iman dalam nama Yesus Kristus. Yang terakhir, kita lihat sekarang. Yang terakhir adalah 12 bakul. Saya mendapat 3 nubuatan berkat Tuhan. Yang ketiga adalah 12 bakul. Kok aneh ya? Biasanya lebih banyak disebut 5 roti 2 ikan. Sudah berhenti, saya sudah cukup muak dengan 5 roti 2 ikan. Itu masa krisis. Sekarang kita harus fokus ke nomor 3 dari 3 rema di masa krisis yang saya sampaikan itu, yaitu mempersiapkan diri untuk masa panen, bukan? Sudah waktunya terbalik. Sekarang kita lihat sekarang 12 bakul maksudnya apa? Anda yang datang ke bisnis breakthrough ini, kami doakan Anda pulang nanti mengalami 12 bakul, bukan 5 roti 2 ikan. Anda harus berkata, sudah cukup 5 roti 2 ikan selama-lamanya. Sudah waktunya 12 bakul. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lukas pasal 9 ayat 16 sampai 17 berkata, saya jelaskan kepada Anda sekarang.
Ayat 16 berkata, dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-baginya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Kenapa kita lebih banyak fokus ke 5 roti 2 ikannya? Karena spektakuler. Yesus mengadakan dari itu, kasih makan 5.000. Tapi bisakah Anda melihat perbedaan? Orang banyak hanya dikenyangkan, tapi murid yang tapau pulang. Coba bisa, pikir itu enggak? Jangan mau jadi orang banyak yang ngemis-ngemis sama Tuhan berkat-berkat. Datang ke bisnis breakthrough, Anda harus tahu gimana jadi murid Kristus dalam bisnis Anda. Karena hanya murid Kristus ya yang bawa pulang, bawa bakulan. Ya, jangan fokusnya cuma keluar dari masalah. Tapi Anda harus punya visi sekarang. Fandi. Ya. Nama belakangnya apa? Gunawan. Di mana ada the Gunawans, nanti kalau Anda punya anak-anak ada berapa? 2. Nanti kalau sudah punya cucu, di mana ada Gunawans, di situ akan ada 5.000 yang makan. Anda jangan masuk di kategori 5.000 yang minta-minta. Anda masuk di kategori di mana ada Gunawans, di situ ada 5.000 orang makan. Itu murid, beda level. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjelaskan mereka akan jadi 12 bakul. Jangan hanya minta keluar dari masalah, tapi minta sama Tuhan agar Anda jadi berkat. Beda loh. Tuhan berkati aku, sama Tuhan jadikan aku berkat, itu otomatis diberkati. Gimana Anda bisa menjadi berkat kalau Anda tidak diberkati? Tuhan, aku mau dipakai untuk menyelamatkan orang lain, kalau Anda sendiri tidak selamat. Don't pray so lowly. Pray highly. Make me a blessing. Jangan hanya don't just bless me. Itu mental Bapak Ibu Saudara, itu mental. Dibutuhkan 40 hari aja sebenarnya untuk masuk ke Mesir. Tapi orang Israel 40 tahun Mesir nggak pernah keluar dari mereka. Mental, itu mental. Berubah. Pengusaha di sini, sekalipun sekarang kalau ada yang diantara kita yang ada masalah, kalau sudah diberkati, ingatlah, Tuhan, aku diberkati untuk sebuah tujuan yang lebih tinggi. Dikatakan di sini, dan Tuhan mengambil 5 roti dan 2 ikan. Tapi di ayat 17 dikatakan sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu Saudara, lewat bisnis breakthrough ini, impartasi akan terjadi hari-hari ini, besok khususnya, kita mau pindahkan. Bisa nggak ya pindahkan? Saya kasih contoh. Kita nggak bisa main murahan pindahkan sembarangan. Suatu hari, saya pernah lihat satu orang punya karunia. Ini di sisi lain, oke, di konteks yang lain. Dia punya karunia tertentu. Tapi orang ini susah diajar. Suatu hari saya melakukan sesuatu yang tidak lumrah saya lakukan biasanya dalam pelayanan. Saya sendiri sempat berpikir waktu Roh Kudus pimpin begitu, saya uji-uji berkali-kali sebelum saya lakukan kepada orang lain. Tuhan bilang sama saya, tumpangkan tanganmu ke orang itu, ambil karunianya, pindahkan ke yang satunya. Itu punya karunia, contohnya karunia bernubuat atau karunia apa. Saya lakukan itu, saya tumpangkan tangan. Tiba-tiba orang yang tadi yang shy, yang nggak bisa apa-apa, bernubuat, marifat, kata-kata hikmat. Yang satunya ini, bolong. Kalau Tuhan bisa pindahkan karunia, Tuhan bisa pindahkan harta. Saya tidak berbicara, lihat ya saya sebentar, saya tidak berbicara dengan hati yang jelek loh ya. Saya tidak mengharapkan kejatuhan orang di luar sana. But they are just out there successful people who are not worthy to be successful. Di luar sana ada orang sukses yang gak layak sukses. Di luar sana ada orang kaya yang gak layak kaya. Roma 8 berkata, dunia ini menunggukan anak-anak Allah yang tenanan, yang tulen, yang betulan, yang beneran. Untuk dinyatakan, kata dinyatakan itu untuk dimuliakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tahu gimana memindahkan dari orang fasik ke orang benar. Jadi izinkan Anda menangkap kata-kata saya ini dengan benar. Sudah waktunya Anda yang sekarang 5 roti 2 ikan kelaparan, pulang mikul 12 bakul. Yang di luar sana sukunya 12 bakul, pulang 5 roti 2 ikan. Akan terjadi di bisnis breakthrough ini, akan terjadi holy trading, holy transfer dalam nama Yesus. Amin. 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 Coba perhatikan kata-kata ini. Ia menengadah ke langit ayat 16, mengucap berkat, katakan mengucap berkat. Dan memberikannya kepada murid-muridnya, katakan memberikan kepada murid-muridnya. Supaya dibagikan kepada orang banyak, katakan supaya dibagikan kepada orang banyak. Perhatikan ini, Tuhan mencari murid dan kepada muridnya. Tuhan tidak pernah memberkati dunia dengan kelimpahan. Tuhan tidak mau kasih mereka 12 bakul. Tuhan kasih bakul ke murid bagikan ke orang lain. Di mana ada gunawan, di situ akan ada orang berbondong-bondong makan. Itu harus jadi motomu di dalam bisnis Anda dan keluarga. Beritahu sama anak-anak, di mana ada the gunawan, di situ sampai kapanpun di komunitas itu akan ada orang berbondong-bondong makan. Amin Bapak Ibu Saudara.
Bagikan itu. Karena Tuhan membagikan bakul hanya kepada murid. Tuhan hanya kasih bakul kepada murid. Berarti dengan kata lain, Tuhan cari bahasa kasarnya. Jangan salah mengerti bahwa saya tidak mengkhotbahkan prosperity gospel, Injil kemakmuran itu saya benci. Karena membuat Tuhan jadi murahan. Tapi ini bisnis breakthrough bukan, saya harus belak-belakan. Perhatikan saya, Tuhan mencari suatu alasan kenapa dia mau memperkaya Anda. Tuhan ini sekarang kelebihan, seperti bank yang sekarang sudah tangannya itu banyak uang. Dan berkata, siapa pebisnis siapa, saya bisa kasih loan. Tuhan tidak kasih loan. Tuhan selalu berkata, berikan cuma-cuma. Sebab aku selalu memberi cuma-cuma. Tuhan tidak memberi pinjaman. Tuhan tidak ada divisi pinjaman. Tuhan sekarang lagi cari siapa selanjutnya yang akan dia buat kaya. Tahukah Anda? Saya beritahu pikiran Tuhan. Paulus berkata, aku tahu pikiran Kristus. Saya juga tahu pikiran Kristus sekarang. Tuhan itu sekarang lagi cari murid. Supaya dia bisa serahkan bakulnya. Karena malaikat kasihan naik turun, sudah siap bakulnya tidak turun-turun. Karena nggak ada orang yang layak. Tawarik berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Cari kandidat berikutnya yang Tuhan serahkan kuasa. God is looking for the next man he will enrich. Tapi Tuhan apa nggak habis? Tuhan itu resourcesnya, sumber dayanya nggak pernah habis-habis. Tapi dikatakan di sini, dia memberikan kepada muridnya supaya, jangan lupa, dibagikannya kepada banyak orang dan mereka sendiri pun tidak pernah kehabisan. Ada orang yang pelit semakin miskin, ada orang yang menyebar harta semakin kaya. Anda yang mana? Anda yang mana? Saya jadi ngerti Tuhan berkata, jangan pernah minta kaya sama aku. Aku lebih, dalam bahasa Ibrania, lebih kebelet untuk membuatmu kaya daripada kau ingin kaya. Aku lebih ingin memberkatimu daripada kau ingin diberkati. Jangan minta kaya, mintalah hati yang berkenan kepada Allah. Aku tahu apa yang harus kuperbuat kepadamu. Kalau nggak percaya, tanya sama Salomo. Dia nggak minta kekayaan, aku limpahkan karena dia minta hikmat. Tuhan tidak tahan. Bisnis breakthrough ini diadakan 9 tahun yang lalu. Sekarang diadakan saya rasa seperti 9 tahun ini. Tuhan berkata, ayo. Siapa berikutnya dari 2.300 ini kalau bisa semua? Semua 2.300 diperkaya Tuhan pun Tuhan tidak jatuh miskin. Is that you orangnya? Apakah Anda orangnya? Tapi dikatakan di Alkitab dengan jelas, kita harus mengucap berkat. Mengucap berkat. Apa itu? Katakan mengucap berkat. Pegang bibirnya, katakan mengucap berkat. Dengan ini saya selesai. Belajar mengucap berkat ya. Saya kasih satu tugas, semua PR pada kita. Mengucap berkat. Jangan kutuki orang. Jangan dongakan atau doakan orang untuk jatuh. Jangan gosip, jangan fitnah. Jaga mulutmu, jaga mulutku kalau kita mau memakan yang baik di negeri. Ucap berkat. Rahasianya itu ucap berkat. Belajar yang positif. Positif itu bukan berarti iman-imani. BMW. Buka ilmu warga. Bukan. Jangan iman pada iman. Tapi belajar jadi berkat lewat perkataan. Kalau Anda sedang mengeluh, kalau Anda sedang diterpa, kalau seseorang diterpa masalah, Anda berkata, ya Tuhan, aku percaya Tuhan pasti. Dia buka jalan di mana tidak ada jalan. Kalau Anda diberkati, Anda jangan berkata kurang, tapi berkata, Tuhan, Engkau baik sekali. Terima kasih. Ucap berkat. Ucap berkat. Some of God's blessings are voice, activated. Perhatikan ya, beberapa berkat dalam bisnis dan harta keuangan. Voice activated. Anda tahu voice activated? Voice activated tidak ada tombolnya. Ceklik, nggak ada. Saya pernah datang ke satu rumah satu orang, seorang pengusaha, dia tunjukkan, dia pamerkan rumahnya yang high tech pada saya. Saya senang sih, lihat-lihat rumah gitu. Saya senang. Dia masuk, lampu. Biasa. Saya yang masuk, saya bilang, coba sekarang Anda coba. Lampu, nggak muncul. Saya bilang, Bapak ini bisa suaranya didengar oleh jemaat. Tapi di rumah saya, hanya suara saya yang dikenal. Awas lu, tadi kok saya disuruh lampu-lampu. Buat saya malu. Anda nggak bisa berkata, Pak Yusuf, titip doa ya. Nggak bisa. Titip ya, mulut yang kudus. Nggak bisa. Anda mau diberkati bisnismu, mulutmu. Your business, your mouth. Karena itu kita harus aktivasikan dengan lampu. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Berarti bukan hanya dengar doang, tapi dengan perkataan. Karena firman. Ucapkan dengan firman. Abraham ketika belum jadi bapak segala bangsa masih mandul, dia berkata, aku Abraham. Panggil aku bapak yang punya banyak anak. Anda masuk ke tempat kerja Anda dan berkata, terima kasih Tuhan untuk sebuah pabrik.
Padahal hanya sebuah toko kecil. Terima kasih Tuhan, thank you. Ucapkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu rahasianya, itu yang dipandang bodoh oleh dunia. Di orang dunia kan komentarnya gitu kan, mereka tidak kenal Tuhan. Emangnya dengan ngomong doang bisa kaya? Kan harus kerja. Iya mereka tahu, tapi mereka nggak ngerti rahasia kerajaan sorga. Itu iya, kita nggak kalah sama mereka, jangan malas. Tapi mereka nggak ngerti tentang iman. Nanti Anda akan kaget. Ada hal tertentu yang nanti orang yang sama mencemoohkan datang kepada Anda. Rahasiamu apa? Rahasiaku adalah yang kau tertawakan itu. Sementara kau tertawa, aku diperkaya. Voice activated. Berdiri. Lampu nggak nurut, jemaat juga nggak nurut. Bayangin dong. Saya ini mesti harus banyak doa kelihatannya. Oh haleluya, semua berdiri, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Praise the Lord, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Sebentar lagi saya akan serahkan kepada pembicara yang kita nantikan, tapi sebelumnya izinkan saya dengan singkat saja speak blessings into your life. Terima dengan iman, angkat tanganmu. Oh, I speak blessing in Jesus name. Saya ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Terima Bapak Ibu Saudara. Terima dengan iman, ada impartasi. Business breakthrough ini bukan pengetahuan saja, tapi impartasi. I speak blessing to you in Jesus name. I speak blessing for your finances, to your finance. Aku mengucapkan berkat dengan iman. Aku ucapkan berkat. Ini bukan doa berkat sebelum selesai ibadah, tapi lebih daripada itu sekarang aku ucapkan berkat kepada mempelai Tuhan ini. Tuhan, jangan cari jauh-jauh. Di jalan Cempaka ini kau akan temukan dari 2300 ini. Tuhan, aku ucapkan berkat untuk keturunan mereka. Turun tangga, turunlah tangga, dan tangga turun temurun. Lancarkan darah Yesus yang mengalir lancar di dalam keturunan mereka. I speak blessing in Jesus name. I speak blessings in Jesus name. Aku ucapkan berkat dalam nama Yesus. Aku ucapkan terobosan baru dalam nama Yesus Kristus. Terima dengan iman. Terimalah sesuatu yang besar. Terimalah koin di mulut ikan. Katakan amin. Terimalah tangga Yakub, katakan amin. Dan terimalah 12 bakul, katakan amin. Haleluya, di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Silakan duduk kembali.